sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, saya berdoa dan berharap kita semua mendapatkan kesempatan kedua atau second chance in life. Dan kita bisa memaknai kesempatan kedua tersebut secara bijaksana. Selamat menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini kami berikan Anda solusi cara tepat hidup sehat. Bersama narasumber kami, kali ini ada sepasang orang tua kami yang ingin berbagi mengenai pengalaman kesehatan mereka. Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak UU dan istri terkasih Ibu Yaminah. Halo. Salam sehat. Sehat. Anak 5, cucu 11. Betul. Wah, panen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini teman diskusi kita hari ini. Ada Bang Paidon sama ada Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat, bugar, semangat bergairah, seksi kinclong. Oh ye. Bapak Ibu sampaikan ke kamera sana, bilang minta doa supaya manggilnya apa nih? Opa, Oma atau Eyang? Abah. Biar semangat berbagi informasi kesehatan. Silakan. Ya. Halo cucu-cucuku. Mohon doanya Abah lagi di tempat Pak Coki. Semoga sukses. Amin ya Rabbal. Amin. Kita kenalan dulu dengan beliau. Pak UU sendiri sebagai narasumber utama yang hari ini datang didampingi oleh istrinya. Ini dia. UU Suparta. Di usia 69 tahun ini, ia merasa sangat bersyukur karena masih bisa diberikan kesehatan. Bahkan, UU masih bisa beraktivitas secara nyaman. Sebab, beberapa waktu lalu, UU sempat mengeluhkan sejumlah masalah kesehatan. Hipertensi, yang kedua kolesterol, ada asam urat, dan jantung. Waktu terbentuknya anfal itu baru tuh ada suatu yang ketakutan sekali itu. Dan untuk itulah, UU bertekad memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Itu di gula darah itu kemarin 78. Terus tensi, kalau tensi tiap rumah, tiap pagi kan saya tensi 120/87. Kolesterol itu relatif di bawah 200. Terima kasih teknologi laser. Mari kita cek pengetahuannya Pak UU dan Ibu Yaminah. Soal ini hal yang umum sebenarnya. Benar atau salah?
Obesitas picu resistensi insulin. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Benar, obesitas itu. Karena obesitasnya ya. Obesitas, ya. Memang obesitas sih kalau dalam bahasa umum Gemukan. penyakitnya jadi merembet ya Pak ya? Iya. Gitu kan. Baik, kita tanya praktisi kesehatan. Pertama, kalau obesitas itu berhubungan dengan perlemakan di dalam darah, Pak. Di dalam pembuluh darah itu bukan hanya gemuk di luar lemaknya di badan yang kelihatan gemuk, tapi di dalam darah juga ada perlemakan, ya pemirsa. Sehingga apa? Perlemakan dalam darah ini menyebabkan pengentalan darah, penggumpalan darah. Jadi si hormon insulinnya itu tidak bisa berfungsi dipakai nyantol di reseptornya. Jadi bayangin kalau hormon insulin itu kunci, sel itu punya lubang kuncinya, dia nggak bisa nyantol karena menggumpal darahnya. Nah, kedua, si ototnya sendiri yang seharusnya lubang kuncinya siap dimasukin hormon insulin juga punya masalah perlemakan. Nah, yang ketiga adalah kalau kegemukan itu biasanya menghasilkan yang namanya peradangan. Nah, di dalam tubuh kita ketika kita mengalami kegemukan, tubuh kita memproduksi tanda-tanda peradangan itu, memproduksi sel-sel peradangan yang menyebabkan tanda peradangan itu keluar. Sehingga ketika sel-sel peradangannya keluar, dia memicu penggumpalan darah. Nanti komplikasinya kalau orang udah kena diabetes, apa saja? Gangguan reproduksi, mungkin jadi sulit melahirkan. Misalnya yang perempuan bisa memicu yang namanya PCOS, ya, Polycystic Ovary Syndrome. Kemudian gangguan pada laki-laki, masalah impotensi. Moodnya jadi jelek karena badannya bawaannya lemes, cepat capek. Orang obesitas itu cepat capek. Karena bayangin kita membawa kelebihan lemak dalam bentuk berat badan. Belum lagi kegemukan bisa menyebabkan masalah lain seperti nyeri pada sendi, lutut, bebannya jadi lebih berat. Pada pergelangan kaki, pada pinggang. Jadi pemirsa ketika orang sudah kena masalah obesitas, itu saudaraan sama diabetes, penyakit palu gada. Saya minta untuk belajar mengenai obesitas dan mulai kita mengatasi bagaimana caranya menurunkan berat badan. Sebab ini penting buat kesehatan kita. Jadi pernyataan ini, obesitas picu resistensi insulin adalah pernyataan yang benar. Sekarang Pak UU sudah pakai laser. Tahu dari mana? Kebetulan dulu itu anak saya, Arif. Anak Bapak? Iya. Kenapa? Dia dulu tuh gulanya sampai 600 ya. Jadi setelah dia pakai, terus bagus gulanya ya. Terkendali. Diwariskan ke orang tua. Oh, dihadiahkan. Dihadiahkan. Jadi Bapak pakai laser akhirnya. Kemudian yang Bapak rasakan dan hasil pemeriksaan Bapak seperti apa? Ceritakan. Rutinitas kontrol tiap bulan ke dokter. Dari hasil lab itu ada reaksi ke bawah itu makin kesini makin bagus gitu. Oh gitu. Kan Bapak ini punya hipertensi ya Pak ya? Iya. Nah, dari 150 kalau Iya, nggak keliru tadi. 150. Bener ya? Iya. Setelah pakai laser itu kemudian jadi berapa tensi? Sekarang ini 120/87. Wih, Oh bagus. Keren loh. Iya. Itu bagus. Gula darah. Gula darah kemarin 87, Bagus. puasa, terus setelah ini 110. Yang sewaktu 110. Iya. Itu bagus. Puasa 2 jam ya. 2 jam. Bagus, bagus. Sebelumnya? Hampir 300 ada. Aduh, Pernah 300. aduh. Dulu keluhan-keluhan yang Bapak rasakan di badan yang nggak enak, nggak nyaman itu dulu ya? Apa itu? Asam urat aja kalau sudah kumat tuh bengkak. Kaki sini. Oke. Bahkan di ujung ini kan ada benjolan itu. Udah dioperasi. Masih sering merasakan nyeri dada, ngos-ngosan demikian Pak? Kalau ngos-ngosan ya, kalau nyerinya enggak. Oh nyerinya udah enggak? Nyerinya enggak. Tapi itu sebelum pakai teknologi laser ya Pak? Iya. Sekarang setelah pakai laser Pak, apakah keluhan tadi masih ada? Agak berkurang. Agak berkurang, Iya. bagus Pak. Ini positif banget. Iya. Yang pusing-pusingnya tadi? Pusing enggak. Menurut Ibu, Bapak sekarang kondisinya lebih sehat nggak dari yang sebelum-sebelumnya? Ya alhamdulillah sekarang malah lebih sehat daripada yang sebelumnya. Tadinya kan ya gitulah kalau makan kurang ini, sekarang udah alhamdulillah udah menurun gitu. Kelihatannya Ibu senang dengan hasil ini ya? Berat Karena badan naik terus. setelah pakai ini Naik berat laser badan. gitu Laser, loh, iya. iya.
Pak UU mengalami sebuah keadaan yang kita sebut dengan sindroma metabolik. Sekumpulan kondisi atau penyakit yang terjadi secara bersamaan. Ada apa aja? Obesitas atau perut buncit, bisa dilihat ya langsung ya. Lalu yang kedua adalah tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan sekumpulan kondisi tersebut akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung maupun penyakit ginjal. Dan Bapak memang mengalami keduanya. Tetapi saya apresiasi Pak, Bapak gak tinggal diam. Bapak mengambil tindakan menggunakan teknologi laser sebagai tambahan untuk membantu proses pengobatan agar lebih optimal. Penggunaan teknologi laser yang digunakan oleh Pak UU digunakan pada area pergelangan tangan karena desain titik mata lasernya sudah menyesuaikan anatomi tubuh kita. Jadi penempatan titik-titik laser akan menyasar pembuluh darah dan titik-titik akupuntur. Ada PC6, PC7, itu adalah perikardium untuk kesehatan organ sekitar jantung. Lalu ada HT4 sampai HT7, itu adalah untuk kesehatan jantung itu sendiri. Lalu ada LU7, 8, 9, itu adalah untuk meningkatkan kesehatan saluran napas. Dan ada alasannya juga kenapa digunakan pada area pergelangan tangan, karena di sini ada dua pembuluh darah utama yang letaknya lebih ke permukaan. Nantinya ketika Anda menggunakan teknologi laser, sinar laser ini akan menjangkau pembuluh darah Anda. Apa yang dikerjakan? Sinar laser merah ini nantinya akan mengoptimalkan pembuluh darah Anda dalam menghasilkan sebuah zat alami yang kita sebut dengan nitric oxide. Nah, nantinya nitric oxide ini akan ikut beredar ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah. Yang dikerjakan adalah pertama dia membuka pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Tentunya tekanan darah Anda akan menjadi lebih terkendali. Lalu yang kedua, nitric oxide ini akan berperan dalam menguraikan gumpalan darah dan mencegah penempelan sel-sel keping darah sehingga pengentalan darah ini dapat diturunkan, bermanfaat untuk mencegah terjadinya berbagai macam komplikasi. Oleh sebab itu, berapapun usia Anda, apapun kondisi Anda, ayo gunakan teknologi laser dari sekarang. Yang umumnya terjadi pada orang penderita diabetes. Pak UU, makanya yang enak-enak, yang banyak Santan. digoreng tepung, banyak santan, kemudian gula-gula, darahnya bisa jadi seperti yang di kanan itu. Dan ini lazim dialami oleh orang yang menderita kolesterol, gula darah tinggi, dan tekanan darah tinggi. Sehingga apa? Bayangin kalau dia berada menggumpal seperti ini, dia nggak bisa dihantar ke pembuluh darah yang lebih kecil, yang cabangnya lebih kecil. Ya, kalau ada obat pun obat-obatannya bisa nyangkut di dalam. Kalau ada asam uratnya nyangkut dalam gumpalan ini, nggak bisa diantar di ginjal, nggak bisa dibuang. Makanya asam uratnya tinggi. Ketika Anda memakai teknologi laser, maka si sinar laser itu bisa tembus sampai ke dalam pembuluh darah, sampai masuk mengenai si darah yang menggumpal ini. Maka nggak heran kalau misalnya tadi putranya gula darah puasa berapa Pak? 600. Gula darah 600 bisa kembali normal, gimana ceritanya? Karena penggumpalannya diurai. Darah yang menghantar gula itu yang tadinya menggumpal-gumpal diurai. Kolesterol yang tadinya ada di dalam gumpalan itu terurai, bisa dihantar. Nah, dengan demikian pemirsa, Anda sudah ngelihat manfaatnya dan Anda sudah tahu, begitu Anda sudah lihat, Anda langsung tahu bahwa ini penting buat kesehatan Anda dan bisa membantu Anda untuk mencapai kesehatan yang lebih baik. Nah, kita lagi ngobrolin tentang dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Ini alat kesehatannya yang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir dan sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya. Pakainya 2 kali sehari, betul ya Pak Uya, Bu Yamina? 2 kali sehari dengan durasi per pemakaian antara 15 hingga 60 menit. Maka alat kesehatan ini akan bekerja untuk bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya Anda dan saya yang menggunakan alat kesehatan ini akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Ayo take action pemirsa. Hubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca saya saat ini dan izinkan rekan-rekan saya dari tim call center Gogomol untuk melayani Anda berikutnya. Pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Kabar baik untuk kita semua bahwa produk Aculaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan 2 teknologi. 1. Teknologi laser. 2. Teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam 1 alat dan sudah dipatenkan di Indonesia.
Mari semangat jaga kesehatan dan tidak ada kata terlambat untuk kembali pada prioritas yang benar, yaitu soal kesehatan. Gunakan dokter laser atau AccuLaser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go healthy. Pak UU dan Ibu Yaminah sudah pakai teknologi laser. Sayangnya, Pak UU mulai pakai laser itu sejak memang sudah ada komplikasinya. Ya. Tapi nggak ada masalah. Hari ini beliau diberi kesempatan untuk hidup, pasti untuk berbagi dan menceritakan bagaimana mujizat ini mengalami kesempatan kedua, maksud saya Pak. Harus dijaga oleh generasi penerusnya, oleh putra-putrinya, oleh cucu-cucunya kelak, bahkan buat pemirsa semua. Banyak orang Pak, kalau saya tanya, apa sih yang paling berkesan pakai teknologi laser? Khususnya lansia Pak, tidur mereka berbeda. Ya. Bukan tiba-tiba jadi nggak merem Pak, nggak, tetap merem Pak. Tapi kualitasnya lebih dalam. Saya belum tahu nih, ini Bapak alamin sama Ibu alamin apa tidak? Monggo cerita. Ya sebelumnya kan emang kesulitan ditidur Pak. Jadi begitu memakai itu jam 9 itu udah terasa itu ngantuk. Wih, Ngantuk, jadi jam 9 itu tidur, jam 3 udah bangun kita. Itu dengan keadaan segar gitu. Jadi yang menikmati dengan tidurnya itu yang kita bisa menikmati. Pak UU, Ibu Yaminah, dan pemirsa, mari kita dengar info kesehatan penting berikut ini. Tahukah Anda pemirsa, penanganan penyakit jantung yang tepat akan meningkatkan kualitas hidup. Pemirsa di rumah, kalau kita berbicara masalah hidup itu gak cuman hanya angkanya saja, kualitasnya itu menentukan segala-galanya. Jangan sampai umur panjang berbaring di atas ranjang, Iya. tetapi harus berkualitas secara fisik, berkualitas secara mental. Nah, kembali ke penanganan penyakit jantung yang tepat. Yang pertama adalah mengurangi gejala. Gejala seperti nyeri dada dan sesak napas itu harus dikurangi. Iya. Kenapa? Karena tentunya akan meningkatkan kenyamanan pasien tersebut dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagaimana mau bergerak kalau udah sesak? Tadi Pak UU bercerita mau ngepel aja kagak bisa. Orang sesak duluan, makanya gejalanya harus bisa dikurangi. Lalu yang kedua adalah meningkatkan fungsi jantung. Jantung itu berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Dan fungsi jantung sangat dipengaruhi oleh darah dan pembuluh darah, khususnya untuk otot jantung itu sendiri. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah ikutin anjuran dokter. Ketika dokter bilang pasang ring, pasang ring. Harus harus bypass. Konsumsi obat memang perlu, harus dijalankan. Itu adalah kebutuhan. Lalu yang ketiga adalah mencegah komplikasi lain. Ingat, orang dengan penyakit jantung itu akan lebih beresiko mengalami penyakit jantung dalam bentuk yang lain. Lalu yang kedua adalah ingat, orang dengan penyakit jantung ini lebih beresiko mengalami serangan stroke, lebih beresiko mengalami gangguan fungsi ginjal. Oleh sebab itu faktor resiko harus bisa ditekan untuk mencegah resiko komplikasi dari berbagai macam penyakit jantung. Yang terakhir, mengurangi tingkat stres. Pemirsa, tahu gak sih kalau orang dengan penyakit jantung itu stres loh, cemas dia, bener gak Pak? Betul. Cemas ya Pak ya? Betul. Apalagi keluarga di sekitarnya itu lebih cemas lagi. Oleh sebab itu kualitas hidup ini berbicara masalah fisik dan mental. Dan keduanya bisa Anda dapatkan dengan menggunakan teknologi laser. Membantu proses pengobatan untuk meningkatkan fungsi jantung, mengendalikan faktor resiko yang lain, mencegah komplikasi berulang. Jadi saya harap untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah sering merasakan nyeri dada, sesak, ada gangguan pada jantung, ngos-ngosan, sering berdebar-debar, ayo segera berobat, periksakan diri Anda dan gunakan teknologi laser. Putranya beliau ini kena diabetes. Gula darahnya, nyun sewu Pak ya, diulang sama saya. 600, aduh, anak muda lagi. Waktu kena usianya awal 30-an ya. Betul ya Mas? 37 tahun umurnya. Wow. Putranya ada di sini. Putranya punya masalah diabetes, lalu dalam penanganan yang baik, terkendali. Nggak boleh kendor ini ya Mas, dimanapun Mas duduk sekarang dengerin saya. Terkendali, bagus, lanjutin pakai laser. Bapaknya yang punya masalah jantung, hipertensi ini pakai. Ibu juga jadi pakai. Ini ibu nawarin diri untuk pinjem atau bagaimana? Atau bapak yang nyuruh? Enggak, soalnya kan memang sebelumnya udah ada diabetes juga saya. Ibu juga ya? Iya. Sekarang Bu, setelah pakai laser, manfaatnya apa?
udah manfaatnya bagus. Jadinya udah normal gitu. Gula darahnya? Iya. Sebelumnya berapa? Sesudah pakai laser jadi berapa? Kemarin sebelumnya gitu 300, pernah 300, 200, 25. Iya. Sekarang? Sekarang 125, 100, kadang-kadang ya 135. Gula darahnya, Bu? Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Udah normal gitu, Ya, alhamdulillah. Pak, itu kalau masalah Bapak udah ada diabetes, pemirsa kalau udah ada diabetes itu penyumbatan pembuluh darah sudah ada di sekujur tubuh. Dari kepala sampai kaki. Itu yang pertama harus diingat. Iya. Kedua, intranasal itu adalah alat tambahan. Dia membantu mengoptimalkan kecepatan dampak dari teknologi laser itu lebih tinggi ketika Anda menggunakan intranasal. Jadi jalan dua, Pak. Yang di sini jalan, yang di sini jalan. Iya, iya. Sebab pembuluh darah di hidung itu banyak dan nanti lebih cepat masuknya, bisa lihat ilustrasinya di layar, lebih cepat untuk mempengaruhi seluruh pembuluh darah yang ada di wajah dan yang ada di dalam kepala. Iya. Sehingga untuk penderita diabetes misalnya yang bisa merasakan lebih banyak ya pada pembuluh darah yang masih baik, itu bisa kembali berfungsi dengan optimal. Tentu kalau yang sudah menyumbat ya enggak lah. Tapi banyak orang yang menderita diabetes bisa merasakan penglihatannya membaik. Kemudian yang punya masalah sinus agak seperti alergi juga bisa berkurang. Nah kemudian aliran darah ke otak juga lebih cepat, kualitas tidur juga bisa lebih dalam. Yang punya masalah migrain itu lebih cepat hilangnya. Kenapa? Sekali lagi, karena ini adalah masalah kecepatan dampak. Dan pada beberapa orang yang perhatian itu biasanya perempuan, itu merasa wajahnya lebih awet muda, lebih berseri-seri. Kenapa? Karena nutrisi untuk kulit di sekitar wajah itu lebih cepat terhantarkan. Ya. Jadi pemirsa, ketika Anda sudah mendengarkan penjelasan saya ini, ayo bertindak sekarang juga. Ini penting dan bermanfaat buat Anda. Ingat, proses oksidasi ini berjalan terus-menerus. Nah, salah satu dampaknya adalah penurunan pembakaran tubuh. Karena Anda gemuk, Anda perut buncit, Anda menua, Anda jarang olahraga, Anda juga jarang bergerak. Nah, disinilah peranan teknologi laser, dia membantu mengoptimalkan kembali proses pembakaran tersebut. Yang nantinya dia mengubah gula maupun lemak darah menjadi energi. Energi yang dihasilkan berupa ATP, adenosin trifosfat, sebagai bahan bakar untuk kita beraktivitas dan juga sebagai bahan bakar untuk memperbaiki jaringan tubuh yang sudah mengalami kerusakan. Tetapi di saat bersamaan, karena gula dan lemak ini perlahan dibakar, maka nantinya kadarnya akan menjadi lebih terkendali. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan untuk Anda pemirsa di rumah, ingat ya, usia muda bukanlah menjadi jaminan. Buat bapak-bapak, marilah kita pergunakan teknologi laser ini dengan benar dan baik sehingga kita bisa bertambah umurnya, sehingga kita bisa kumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang prima. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih ya Pak. Bang Paidon terima kasih, Mbak Preti terima kasih, pemirsa. Dari tadi beliau berdua melengkapi cerita dari Pak UU dan Ibu Yamina tentang dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol, sebuah alat kesehatan yang sudah eksis lebih dari 10 tahun di Indonesia dan telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Spesifikasinya adalah 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah posisi dan titik-titik tersebut sudah disesuaikan dengan terapan ilmu kesehatan dari timur. Titik akupuntur, lasernya sendiri dari barat, pemirsa. Jadi titiknya disesuaikan, gunanya meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Pakainya mesti rutin ya. Yang sudah pakai laser, saya ingatkan rutin. 2 kali sehari, 15 hingga 60 menit, dan maka Anda bisa merasakan manfaatnya, yaitu bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, supaya terhindarlah kita dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Kabar baik buat kita semua, saya harus ulangi ini, nyatakan dengan bangga, hormat, dan rendah hati bahwa produk Accu-Laser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di Gogomol. Ketika Anda bergabung dalam komunitas Gogomol ini, yaitu Go Healthy Community, maka Anda juga bisa mengikuti layanan konsultasi kesehatan
Ada juga konsultasi gizi. Semua itu disampaikan oleh praktisi kesehatan bersertifikasi dan profesional. Anda juga dibantu langsung oleh tim call center dari GoGo Mall. Teknisinya berpengalaman. Spare part yang Anda miliki dari alat Anda juga akan dirawat bukan hanya 6 bulan saja garansinya, tapi 1 tahun. Termasuk juga biaya servisnya digratiskan. Pemirsa, mari buka mata dan telinga senantiasa. Banggalah terhadap profesi Anda dan usia berapapun saat ini Anda nonton Go Healthy. Yang paling penting, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Segera atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.